Segitiga Bermuda, misteri abadi milik dunia. Di video sebelumnya kita sudah membahas hal abstrak tentang segitiga Bermuda, sebuah kawasan dengan bentuk segitiga imajiner yang kerap memakan korban. Melanjutkan video tersebut, pembahasan kali ini akan lebih terfokuskan pada teori-teori konspirasi yang ada dalam segitiga Bermuda. Tapi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kamu bisa mengikuti alur tentang misteri di dunia ini. Mistikers, hingga detik ini ada banyak kisah misteri yang berhubungan dengan segitiga Bermuda. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Akan tetapi karena memang di lokasi ini banyak terjadi kecelakaan pesawat maupun kapal yang bangkainya sama sekali tidak berjejak. Atas banyaknya misteri di kawasan Samudra Atlantik yang memiliki luas 4 juta kilometer persegi tersebut, lahirlah banyak teori yang kemudian menyebar dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Ini dia beberapa teori terkait keberadaan segitiga Bermuda. Teori keberadaan Dajjal dan bala tentaranya. Keberadaan Raja Iblis atau Dajjal menjadi keyakinan tersendiri khususnya untuk masyarakat Indonesia. Hanya itu, beberapa masyarakat di Indonesia pun percaya bahwa segitiga Bermuda merupakan tempat Dajjal beristirahat. Mungkin di kawasan negara timur lain juga meyakini bahwa Dajjal dan pasukannya tersebut mempunyai markas di segitiga Bermuda. Teori Dajjal yang tengah bersemayam di segitiga Bermuda bukan tanpa alasan. Pembahasan ini dikarenakan adanya seorang penulis buku bernama Muhammad Isa Daud yang memuat tulisan keberadaan Dajjal di segitiga Bermuda. Karyanya ini memiliki judul Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Di bukunya tersebut ia membahas bahwa hilangnya pesawat dan juga kapal yang tengah melintas di segitiga Bermuda itu tak lain disebabkan oleh makhluk bermata satu yang kerap dikenal sebagai Dajjal, sang Raja Iblis. Daerah segitiga Bermuda yang salah satu sudutnya terletak di Florida. Ada yang mengatakan bahwa Florida berasal dari kata Flori dan Ida, yang berarti dukun, yang ditunggu, atau Tuhan masa depan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan Dajjal atau si Raja Iblis yang digadang-gadang menjadi Tuhan dari setan yang terkutuk dan juga makhluk kafir lainnya. Beberapa masyarakat juga percaya bahwa di daerah segitiga Bermuda terdapat pulau yang dikuasai oleh kumpulan makhluk gaib yang sedang bekerja sama dengan Dajjal untuk menghancurkan umat manusia. Di pulau kawasan segitiga Bermuda tersebut, Iblis mengajari berbagai bujukan dan rayuan sehingga orang-orang terkesima dengan apa yang telah disuguhkan. Pada hari kiamat nanti, dari lokasi segitiga Bermuda inilah, Dajjal akan muncul dan melakukan fitnah kepada manusia. Isa Daud menegaskan bahwa kesimpulan yang telah dia buat bukan murni pendapatnya sendiri. Akan tetapi hal ini berdasarkan manuskrip kuno yang telah ia pelajari dan juga data-data mencengangkan yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Teori yang dikemukakan oleh Muhammad Isa Daud ini ada beberapa yang percaya, namun tak sedikit pula yang menyanggah. Karena pada dasarnya kita tidak bisa memastikan di laut mana Dajjal akan keluar. Teori Christopher Columbus. Christopher Columbus, seorang tokoh yang melakukan pelayaran perdananya pada tanggal 8 Oktober 1942 ini telah menuju apa yang dinamakan sebagai dunia baru. Anehnya, Columbus menulis di buku hariannya bahwa ada bola api yang jatuh ke area segitiga Bermuda. Tak hanya itu, Columbus juga mengaku melihat kilatan cahaya aneh dari kejauhan. Saat kejadian tersebut, semua kompas yang ada di dalam kapalnya mengalami malfungsi. Saat itu, Columbus berpendapat bahwa hal aneh yang ia alami di sana disebabkan oleh medan magnet yang sangat tinggi, sehingga membuat ahli percaya bahwa misteri yang terjadi selama ini di segitiga Bermuda adalah karena tarikan atau daya tekanan magnet yang sangat kuat. Teori lorong waktu dan lubang cacing. Teori lorong waktu dari segitiga Bermuda merupakan teori konspirasi yang dipercaya banyak orang. Meskipun teori ini sulit untuk dibuktikan kebenarannya, akan tetapi sebagian besar orang percaya bahwa ada satu titik aneh di segitiga Bermuda. Titik aneh ini disinyalir sebagai lorong waktu atau lubang cacing yang akan menghantarkan apa saja yang melintasinya ke dimensi lain. Teori lorong waktu didasari atas kesaksian orang-orang yang kerap melaporkan bahwa ia melihat adanya awan aneh yang berbentuk seperti lubang
atau terowongan besar di atas wilayah segitiga Bermuda. Mereka yang mengaku sebagai saksi mata mempercayai bahwa awan yang mereka lihat adalah gerbang lorong yang menghubungkan masa lalu dan masa yang akan datang. Teori hebatnya kota Atlantis yang hilang. Konspirasi aneh lain tentang segitiga Bermuda tak luput dari yang namanya kota Atlantis yang hilang. Beberapa masyarakat mempercayai bahwa segitiga Bermuda merupakan tempat di mana kota Atlantis tersebut berada. Saat dihubungkan dengan Christopher Columbus, diceritakan bahwa Columbus mengaku ia melihat bola api yang ada dan jatuh di kawasan segitiga Bermuda. Hal ini berhubungan dengan kristal api milik kota Atlantis yang dipercaya masih ada dan diklaim masih menghasilkan energi hingga detik ini. Beberapa masyarakat pun percaya bahwa kristal api asal Atlantis ini yang menjadikan kapal dan juga pesawat yang melewati area segitiga Bermuda tersebut lenyap dan kemungkinan terhisap oleh kuatnya bola api Atlantis tersebut. Kemungkinan tidak kembalinya para korban dikarenakan mereka betah tinggal di Atlantis yang begitu indah, sehingga para korban tersebut tidak ingin muncul kembali ke daratan. Teori pendaratan alien. Konspirasi adanya alien selalu menjadi kambing hitam atas insiden yang telah banyak terjadi di kawasan segitiga Bermuda. Beberapa mempercayai bahwa kawasan ini adalah tempat mendaratnya alien di bumi. Mereka mempercayai dan mengkaitkannya dengan klaim Columbus yang melihat cahaya api yang disinyalir sebagai pesawat alien yang sedang mendarat di Samudra Atlantik. Bahkan beberapa ahli pun percaya bahwa objek tak terdefinisi yang telah ditemukan salah satu ilmuwan adalah pesawat yang dikendarai alien pada masa silam. Mystikers, itulah beberapa teori-teori yang ada di dalam kisah segitiga Bermuda. Sampai saat ini banyak teori liar yang terbentuk di sekitar misteri segitiga Bermuda. Nah, pasti ada satu dari teori-teori tadi yang kamu percayai. Atau apakah kamu mempunyai teori tersendiri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.